Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Terima kasih Tuhan kasih kerinduan di hati kita bersama untuk kita boleh berkumpul bersama-sama mengakhiri tahun 2023 ini. Kita mau satukan hati kita untuk mengucap syukur untuk menutup tahun ini bersama-sama dengan memuji dan menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita mau nyanyikan lagu oleh karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari angkat tangan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Benar Tuhan, kami mengucap syukur karena oleh kemurahan-Mu Tuhan, kami masih boleh berdiri teguh sampai dengan hari ini. Karena Engkau Allah yang memegang tangan kami. Kami mengucap syukur oleh karena kebaikan-Mu. Janji-Mu boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Mari sekali lagi kita mau katakan sungguh-sungguh dari hati kita, ungkapan doa syukur kita melalui lagu ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Benar Tuhan, selamanya Engkau ajaib bagi kami. Selamanya Engkau Allah yang hebat bagi kami, yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang tidak sanggup kami pikirkan. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Engkau mengerjakan segala bagi kami yang tidak mungkin, Tuhan. Engkau lakukan bagi kami. Kami akan selalu melihat keajaiban dari-Mu.
Kami akan selalu melihat Engkau Allah yang hebat bagi kami. Di tahun yang baru nanti juga Tuhan, kami akan tetap bersyukur. Kami akan tetap melihat kebaikan demi kebaikan yang Kau siapkan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang baik. Kasih-Mu sungguh tak terselami bagi kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami rindu membawa hati kami yang sungguh-sungguh untuk memuji dan menyembah-Mu. Engkau yang mengenal setiap kami di tempat ini Tuhan. Engkau tahu segala kerinduan hati kami, anak-anak-Mu. Engkau tahu seberapa kami mengasihi Engkau. Seberapa lemah kami dalam jatuh bangun mencintai Engkau. Selidiki hati kami masing-masing Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini kami Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau tahu kerinduan kami. Engkau mengenal setiap kelemahan kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Saat ini kami datang dengan kerendahan hati, Bapa. Engkau sendiri yang melihat hidup kami, menilai hidup kami setahun yang lalu, yang sudah kami lewati bersama-Mu, Tuhan. Selidiki terus hati kami, Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi. Bawa kami semakin merindukan Engkau, mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kaki kami. Kami tidak ingin terpisah dari-Mu. Kami mau berjuang sampai pada akhirnya Engkau dapati kami tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Amin. Itulah kerinduan kami, Tuhan. Kami rindu berjuang sampai akhirnya. Engkau dapati setiap kami di tempat ini tetap setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, Engkau bawa kami masuk lebih dalam lagi. Kami rindu untuk menaikkan pujian dan penyembahan yang terindah bagi Yesus yang berdiri di tengah kami saat ini. Dialah yang kami puja, Dialah yang kami sembah sebagai Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat tangan kita. Kita bawa hati yang sungguh-sungguh menyembah Dia saat ini. Sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu, sembah dan puji, penuhi tatamu.
adalah Raja, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah
Terima kasih kita Ora masekia rabaya labaya rabashekia rabarata karaya labase. Ora masekia rabaya rabaya labaya rabashekia rabarata karaya labase. Ora masekia rabaya labaya rabaya rabashekia rabaya labaya. Ora masekia rabaya labaya rabashekia rabaya labaya. Ora masekia rabaya rabaya rabashekia rabaya labaya labaya. Roh Kudus mengalir saat ini. Dia mengalir menjamah setiap hati anak-anaknya. Dia mengalir di dalam hati kita masing-masing. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ora masekia Terima kasih Tuhan. Saat ini di dalam keheningan kami mau mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Sebelum kami masuk lagi ke dalam doa, biarlah Roh Kudus-Mu membuka hati setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini adalah penghujung tahun 2023. Kita sama-sama tahu bahwa tahun 2023 adalah kita mencanangkan sebagai tahun iman bagi komunitas kita. Memang ada yang bertanya, bagaimana kita menentukan bahwa tahun ini tahun iman, lalu tahun depan tahun apa itu? Itu merupakan sebuah hasil refleksi. Jadi bukan menyesuaikan dengan liturgi gereja atau apa, karena memang tidak ada. Tapi ini adalah refleksi kami. Lalu kita juga memohon bimbingan Roh Kudus untuk membawa kita ke arah mana. Secara khusus dalam komunitas kita ini, yang kecil ini, kawanan kecil ini. Tagline kita di tahun yang ini berbeda dengan tahun depan, besok. Kita sama-sama tahu bahwa tahun 2023 kita melangkah dengan iman. Ada satu ayat yaitu 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Karena percaya, bukan karena melihat. Ketika Yesus berbicara kepada Maria dan Marta di depan makam Lazarus, Yesus berkata, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Artinya apa? Percaya dulu, baru kita akan melihat. Bapak Ibu, mungkin banyak sekali perjuangan, pergumulan di sepanjang tahun ini. Kita semua memiliki banyak pergumulan. Ada yang mungkin malam tahun baru, tahun lalu,
tidak sebahagia saat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi mungkin ada yang malam hari ini mengalami persoalan lebih besar dibanding malam tahun baru tahun yang lalu. Tetap percaya, bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Saya mau mengajak kita melihat sejenak dari Mazmur 23 yang merupakan hasil permenungan saya beberapa hari terakhir ini. Mazmur 23 adalah Mazmur Daud. Bapak Ibu, Daud pernah dikejar oleh anaknya sendiri Absalom untuk dibunuh. Kita belum pernah sampai segitu. Daud dikejar oleh Saul, kita sama-sama tahu. Karena iri hati. Tetapi Daud dikejar oleh Absalom, anak kandungnya sendiri, tidak banyak orang yang tahu. Untuk apa? Untuk dibunuh. Bayangkan. Anaknya mengejar dia untuk membunuh dia. Mazmur 23 bunyinya begini ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud merefleksikan hubungan dia dengan Tuhan. Tuhan adalah gembalanya. Jadi kisah ini dimulai dengan Tuhan adalah gembala Daud. Takkan kekurangan aku, kata Daud. Artinya apa? Tuhan beserta dengan dia. Tuhan menggembalakan dia, menuntun setiap langkahnya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 1 dan ayat 2 ini sangat indah. Tuhan menggembalakan dia, dia tidak kekurangan. Tuhan membaringkan dia di padang yang berumput hijau, artinya apa? Penuh dengan berkat. Lalu Tuhan membimbing dia ke air yang tenang. Daud merefleksikan dirinya sebagai seorang domba. Domba tidak dapat minum di air yang deras. Domba tidak bisa minum ketika aliran air itu deras. Tetapi dia hanya bisa minum kalau airnya itu tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi domba itu dapat leluasa minum ketika air tenang. Ayat ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, semuanya indah, oleh karena namanya. Ayat keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Bapak Ibu. Ayat yang keempat ini, apakah berbicara setelah Daud dipimpin oleh Tuhan sebagai gembala atau sebelum? Jawabannya adalah sesudah Daud dipimpin oleh Tuhan sebagai gembala. Apa artinya ayat ini? Mungkin banyak di antara kita berpikir, kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita berjalan di dalam dosa, lalu kita berteriak minta tolong, lalu kemudian Tuhan sebagai gembala datang untuk menolong kita. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Daud mau mengatakan, Tuhan yang adalah sang gembala, yang menuntun dia, membimbing dia, mencurahkan segala berkat, ada waktunya menuntun dia ke dalam lembah kekelaman. Kenapa? Karena bagi Tuhan, tidak masalah Anda berada di padang rumput hijau atau berada di dalam lembah kekelaman. Asalkan satu, Tuhan bersama-sama dengan kita. Ketika Tuhan mengizinkan kita, Dia membiarkan kita berjalan di dalam lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Segala macam persoalan kita.
itu adalah lembah kekelaman. Tetapi ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam lembah kekelaman. Daud berkata, aku tidak takut bahaya meskipun di dalam lembah kekelaman itu. Kenapa? Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun Anda, Bapak Ibu, masuk ke dalam lembah kekelaman, percayalah, Tuhan Sang Gembala dengan kedua senjatanya bersiap untuk membela Anda. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dia mengizinkan Anda dan saya masuk ke dalam lembah kekelaman karena dia sedang menyediakan hidangan bagi Anda dan saya. Sesudah sesaat, sesuatu yang diizinkan Tuhan untuk memproses kita dan kita menanggapi proses itu terjadi sesaat. Bapak Ibu, camkan ini, sesaat. Kami boleh berada di dalam lembah kekelaman sesaat. Kalau kita berada di dalam lembah kekelaman selamanya, berarti itu kita tidak berada di dalam lembah kekelaman bersama dengan Tuhan. Itu artinya kita terpuruk di dalam lembah kekelaman sendirian. Itu artinya kita sudah menjadi mangsa iblis. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan sesaat, ada masanya. Sesaat. Sesaat itu dia izinkan untuk membersihkan kita, memurnikan kita, menguji iman kita. Apakah di dalam lembah kekelaman kita tetap akan berseru, haleluya, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bapak Ibu, sesaat Anda masuk ke dalam lembah kekelaman, tetapi selama-lamanya kebajikan dan kemurahan akan mengikuti Anda dan saya, kalau itu diizinkan oleh Tuhan. Sesaat itu adalah waktu yang Tuhan tentukan untuk dia mempersiapkan hidangan bagi kita. Sesudah kita keluar dari dalam lembah kekelaman, kita akan sanggup menyantap hidangan sekalipun sekeliling kita penuh dengan lawan. Kita akan masuk ke dalam tahun yang baru. Kita mengucap syukur. Baik, tidak baik, apapun yang terjadi. Kenapa? Yang tidak baik itu diizinkan Tuhan sesaat. Mungkin masih banyak yang terlibat dalam segala macam persoalan yang kelihatannya lebih besar dari tahun sebelumnya. Seperti yang saya sharingkan waktu saya bikin sebuah tulisan yang saya posting. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, itu bukan waktu yang singkat. 3-4 tahun bukan waktu yang singkat, Bapak Ibu. Tetapi selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan keluar dari dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu, mungkin banyak di antara kita yang masih menghadapi persoalan. Tidak masalah. Kita sudah berjalan sepanjang tahun dalam iman. Iman akan Yesus tidak pernah mengecewakan. Kalau tahun ini kita berjalan melangkah dengan iman, lalu kita akan masuk tahun yang baru yang sebentar lagi dengan yang kita canangkan sebagai tahun doa. Bukan berarti sesudah ini kita masuk ke tahun yang baru, kita meninggalkan iman kita. Bukan. Satu tema untuk melatih diri kita, dan kemudian tema itu menjadi perbendaharaan di dalam hati kita. Kita
diajari bagaimana berjalan dalam iman. Lalu kita menyimpannya dalam hati. Kita bukan kemudian melepaskan itu untuk masuk ke tahun doa. Tidak. Tapi kita sudah memiliki satu senjata yang kita simpan. Lalu sekarang kita masuk ke tahun yang baru. Fokus kita apa? Fokus kita adalah tagline kita, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Di dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan suami, istri, dan anak, karena mereka adalah darah dan daging. Yang kita lihat pemberontakan anak kita, permusuhan dari suami kita, istri kita, itu adalah darah dan daging. Kita tidak melawan itu. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kenapa? Karena mereka lah yang mengakibatkan pemberontakan anak kita. Mereka lah yang membuat suami meninggalkan rumah. Mereka yang membuat istri memberontak dan sebagainya. Mereka lah yang membuat kita terpuruk. Kenapa iblis membuat kita terpuruk? Supaya kita tidak lagi percaya akan Tuhan. Anda berkata Anda percaya kepada Tuhan. Anda berkata Anda hidup baru. Anda berkata Anda melangkah dengan iman. Mana buktinya? Kata iblis. Dia menciptakan segala persoalan. Untuk apa? Untuk membuat kita tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan. Fokus kita tahun depan adalah berdoa setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga. Bagaimana kita merebut kembali suami kita, istri kita, anak-anak kita? Bagaimana kita memperjuangkan ekonomi kita menjadi lebih baik, bisnis kita kembali lebih baik, yang pengangguran bisa menemukan pekerjaan. Fokus kita adalah masuk ke dalam ruang kita, ke dalam kamar kita. Disitulah tempat kita berperang. Kita bukan lagi dengan doa seperti biasa. Doa meminta ini, meminta itu. Karena kita semua diciptakan Tuhan untuk menjadi prajurit-prajurit. Sebelum nanti kita akan menjadi penguasa-penguasa. Bapak Ibu, kalau kita membaca dari kitab suci, Yesus sendiri mengatakan, nanti juga di dalam kitab Wahyu akan dikatakan, demikian. Kita akan memerintah bersama dengan Dia. Ada yang pernah mendengar ayat ini? Kita semua orang-orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Artinya apa? Anda dan saya akan menjadi penguasa-penguasa. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita adalah pangeran-pangeran kerajaan surga, betul? Kalau kita adalah pangeran-pangeran kerajaan surga, maka Anda dan saya, kita semua memiliki tahta di atas sana. Tahta kita itu mungkin saat ini sedang dikuasai oleh roh-roh jahat. Nanti di dalam surat Paulus dikatakan, ketika Tuhan datang kedua kali, kita akan menyambut Dia di angkasa. Bukan di surga, di angkasa. Peperangan kita di angkasa. Suatu hari nanti Kristus datang kedua kali, kita akan berjumpa dengan Dia di angkasa. Disitulah kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Nah, kita akan memasuki tahun yang baru, yang kita canangkan sebagai tahun doa. Artinya apa? Kita harus lebih memfokuskan diri kita lagi untuk berdoa. Cara berdoa seperti apa? Cara berdoa seperti yang sering kita lakukan ini. Seperti yang kita lakukan ini, kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita mengimani
bahwa kita masuk ke alam roh, roh kita menyatu dengan Roh Kudus. Ketika kita sudah menyatu dengan Roh Kudus, secara khusus bagi kita yang memuji dan menyembah dalam bahasa roh, saya mau kasih satu kesaksian. Yang menurut saya ini kesaksian yang sangat luar biasa bagi keluarga kami. Si Dev, dia karena dia sering ikut dengan kami berbahasa roh, dia sekarang sudah pintar sekali berbahasa roh. Semalam dia mengatakan dia bisa menafsirkan bahasa roh yang dia ucapkan. Semalam saya melihat dia waktu dia berdoa dengan bahasa roh, tangannya begini. Jadi mulutnya itu keluar suara seperti kita berbahasa roh, tangannya begini. Ketika selesai, saya tanya dia, kenapa tangan kamu begini? Dia bilang, dia tidak tahu. Dia tidak tahu, dia hanya merasa bahwa dia sedang mengusir kuasa gelap. Itu anak kecil. Meskipun kita jangan berpikir bahwa dia sudah mengalami begini, lalu tiba-tiba kelakuannya akan menjadi 180 derajat baik. Tidak, dia tetap anak kecil. Seperti Injil hari ini katakan, Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia, tetap dalam asuhan orang tuanya. Dia juga butuh pertumbuhan, bertambah hikmatnya, betul? Sampai mencapai kepenuhannya pada saat dia dibaptis, Sang Firman dikuasai oleh Roh Kudus. Dia tetap anak kecil. Nah, yang saya mau katakan adalah ketika kita berdoa dengan bahasa roh, kita masuk dalam peperangan. Ketika kita masuk dalam peperangan itu, kita adalah prajurit. Malaikat menyertai kita. Tuhan berperang bersama dengan kita, tetapi kita yang harus melangkah. Kita tidak lagi meminta Tuhan menyembuhkan ini, tapi kita dilatih sebagai prajurit. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya apa? Anda yang harus berperang. Kalau Anda memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, lalu kemudian Anda meminta Allah berperang untuk Anda, bagaimana itu? Anda memiliki seorang jenderal di lapangan, Anda memiliki GM, memiliki manajer-manajer, tapi Anda yang harus turun tangan. Ketika Anda dan saya memakai perlengkapan senjata Allah, itu disebut sebagai senjata apa? Senjata Allah. Ketika kita memakai senjata itu, kita menjadi sama seperti Allah dalam huruf kecil. Jangan katakan Pak Paulus mengatakan kita menjadi seperti Allah huruf besar. Kita adalah Allah-Allah kecil di hadapan Allah Sang Maha Kuasa. Jadi ketika Anda dan saya memakai perlengkapan senjata Allah, Anda dan saya akan menjadi Allah-Allah kecil untuk menghancurkan kuasa-kuasa iblis, penguasa-penguasa di angkasa. Itu akan menjadi fokus kita di tahun depan. Kenapa? Persoalan akan datang. Entah bangsa kita, negara kita, keluarga kita, bisnis kita, apapun juga, kita tidak ada cara untuk mengatasinya selain berperang di dalam doa. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa. Mari kita siapkan hati kita masuk lagi ke dalam pujian dan penyembahan. Kita mau imani, Yesus sungguh berdiri di hadapan kita, di tengah-tengah kita, membawa kita memasuki tahun yang baru bersama-sama dengan Dia. Kita ulangi sekali lagi, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji
Yesus kami puja. Nyanyikan dengan iman. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembahlah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja.
Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan, hadirat-Mu turun atas kami Tuhan. Kuasa-Mu saat ini Tuhan menjamah setiap di antara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2023 ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Suka duka apapun yang kami alami Tuhan, sekalipun kami Engkau izinkan masuk ke dalam lembah kekelaman, kami percaya Tuhan, semua itu hanya sesaat saja. Engkau sedang menyediakan hidangan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang tahun ini Engkau menyertai perjuangan kami. Engkau menyertai pertumbuhan iman kami. Amin. Engkau menyertai kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami. Tuhan, saat ini apapun yang tidak baik, apapun yang negatif yang di tahun 2023 ini yang masih melekat pada kami, saat ini kami bersama-sama, kami mau ucapkan selamat tinggal 2023 beserta segala ikatan kemelekatan, hal-hal negatif yang melekat pada kami. Kami mau lepaskan semua itu. Kami mau lepaskan semua itu. Kami mau melangkah ke tahun yang baru. Segala ikatan kemelekatan, apapun hal-hal negatif yang mengikat kami di tahun 2023 ini, kami lepaskan semuanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami putuskan hubungannya dengan kami semua di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mengikat kami lagi. Amin. Kami ucapkan selamat tinggal semuanya. Kami lepaskan semuanya. Kami lepaskan semuanya. Kami lepaskan hal-hal buruk di tahun yang sudah berlalu ini. Kami lepaskan semua. Kami tidak mau simpan di dalam hati lagi. Kami tidak mau terikat lagi dengan diri kami. Apapun juga yang melekat pada diri kami yang tidak berasal daripadamu di tahun 2023 ini, kami putuskan semua di dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami lepaskan di dalam nama Yesus. Kami ucapkan selamat tinggal sekali lagi. Kami ucapkan selamat tinggal sekali lagi. Kami lepaskan engkau pergi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami siap untuk menyambut tahun yang baru. Kami siap untuk menyongsong tahun yang baru beberapa jam lagi. Kami siap untuk menyongsong tahun 2024. Kami siap untuk menerima segala rencana indah yang datang daripadamu. Amin.
Kami siap untuk masuk ke dalam tahun peperangan rohani. Kami siap untuk memakai segala perlengkapan rohani kami, perlengkapan senjata Allah. Amin. Ketika kami memakai senjata itu, kami siap untuk berperang. Amin. Kami bukan melawan suami kami, istri kami, anak-anak kami, tetapi kami melawan roh-roh jahat yang mengintimidasi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau masuk sejenak di dalam keheningan, di alam roh. Kita sungguh-sungguh mau melepaskan semua yang mengikat kita. Kita mau lepaskan semuanya. Apapun yang engkau alami di tahun ini, hal-hal buruk, lepaskan semuanya. Lepaskan semuanya. Lepaskan semuanya. Biarlah kuasa Tuhan melepaskan semua itu. Biarlah di alam roh Tuhan melepaskan semua daripada kita. Dan saat ini Dia bersiap menuntun kita melangkah ke tahun yang baru. Kita akan menjadi pemenang di tahun yang baru. Kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Kita tetap berjalan dengan iman. Kita akan memulai hari demi hari. Secara khusus besok pada hari pertama untuk memulai menata kehidupan doa kita. Apapun yang kita rencanakan sepanjang tahun 2024 akan kita mulai di hari pertama. Kita siap masuk ke tahun yang baru dengan doa di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan selanjutnya sampai sepanjang tahun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tuntun kami, Engkau pimpin kami. Setiap anggota keluarga kami yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini, kami bawa nama-nama mereka, wajah-wajah mereka. Tuntun kami sekeluarga, setiap keluarga. Tidak ada satu pun yang Kau lewatkan untuk melangkah masuk ke tahun yang baru. Tidak ada satu pun yang Kau lewatkan Tuhan. Mungkin saat ini ada anggota keluarga yang entah di mana berpesta pora, hidup di dalam dosa. Engkau yang mendoakan suamimu, Engkau yang mendoakan anak-anakmu. Saat ini kuasa Tuhan menjamah mereka. Kuasa Tuhan menghancurkan segala kemelekatan mereka pada dosa, alkohol, rokok, perempuan. Semua ikatan-ikatan itu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.
Biarlah Engkau pertobatkan mereka Tuhan. Engkau curahkan rahmat-Mu yang besar Tuhan. Amin. Dalam malam hari ini mereka akan kembali kepadamu. Amin. Malam hari ini Engkau akan menjamah mereka. Amin. Mereka akan masuk ke tahun yang baru dengan doa, Amin. dengan iman, Amin. bukan dengan alkohol, bukan dengan pesta pora. Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Tritunggal Maha Kudus menuntun kami, setiap anggota keluarga kami, masuk menyambut tahun yang baru. Kiranya Bunda terkasih, Bunda Maria Santo Yusuf, mendoakan sepanjang tahun bagi kami, bagi keluarga kami. Biarlah para kudus, Petrus, Paulus, ke-12 rasul, para kudus mendoakan menuntun kami. Secara khusus para malaikat-Mu Tuhan, para malaikat-Mu berjalan di depan kami, di belakang kami, di samping kami, mengelilingi kami. Di mana kami melangkah, di situ para malaikat-Mu ada, menuntun kami di dalam setiap langkah kami. Kami imani, kami percaya, kami terima semuanya itu. Kami terima semuanya daripada-Mu Tuhan. Kami siap masuk ke tahun yang baru. Kami siap menyambut berkat-berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Kami siap melangkah, karena kami percaya kami akan tampil sebagai pemenang. Amin. Kami akan keluar dari lembah kekelaman. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kami, Amin. keluarga kami, Amin. sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yang Yesus. percaya katakan amin. 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 Dalam Di nama dalam Yesus. nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat masuk tahun yang baru, tahun doa, tahun peperangan rohani. Selamat tampil sebagai pemenang di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat menyambut tahun baru.